Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Halo, nah sekarang kita mau membahas tentang transformasi geometri. Nah, apa sih transformasi geometri itu? Jadi, ini merupakan bab terakhir di semester 3 Matematika Wajib kelas 11. Jadi, transformasi geometri itu kalian bakal nemuin yang namanya translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Namun sebelumnya, kita harus tahu nih artinya transformasi geometri. Aku yakin banget kalian udah pernah mempelajari di kelas 9 SMP, karena ini termasuk salah satu materi kelas 9 SMP. Tapi perbedaannya apa? Nah, perbedaannya di SMA ini nanti akan lebih menonjolkan penggunaan matriks dalam transformasi geometri yang belum dipelajari ketika SMP. Jadi, transformasi geometri adalah proses perpindahan suatu titik, garis, atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa transformasi geometri ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Pada video ini, kita akan membahas secara umum terlebih dahulu pengertian dari keempat cabang dari transformasi geometri. Jadi, kita mulai dulu dari translasi. Nah, translasi ini suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, jadi kata kuncinya di sini dalam translasi adalah memindahkan, atau kalau misalnya lebih mudahnya itu translasi itu adalah perpindahan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya rotasi. Nah, rotasi itu adalah suatu transformasi berupa perputaran yang ditentukan oleh pusat dan besar sudut rotasi. Nah, kalau kata kunci dari rotasi sendiri di sini adalah perputaran. Nah, tentunya perputaran ini tergantung dari pusat rotasi dan besar sudutnya. Jadi, kalau misalnya kita representasikan dalam bentuk gambar, kalian bisa lihat. Nah, ini kan dari yang biru itu di sini. Kemudian dia tuh diputar menggunakan rotasi dengan pusatnya. Nah, di sini pusatnya itu di sini yang warna hitam ini. Nah, semakin penasaran kan seperti apa sih maksudnya? Tapi kita cek dulu pengertian dari cabang yang lain, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, jadi di sini kita bisa cek. Nah, di sini kata kuncinya itu cuman mengubah ukuran. Nah, kalau misalnya tadi itu di rotasi, kita tuh kayak bangunnya kan sebenarnya berbentuknya seperti ini. Nah, karena dia dirotasi, walaupun sebenarnya sama, tapi kan dia tuh bentuknya posisinya itu sudah berbeda. Kemudian juga arahnya juga berbeda. Nah, karena dia dirotasi. Berbeda dengan dilatasi, dia hanya diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau di sini contohnya dia itu diperkecil, karena yang awalnya itu yang biru, kemudian jadi yang merah, dia itu diperkecil. Kemudian yang terakhir ada refleksi, dia itu kayak ini, aku kasih highlight aja, dia memperbesar atau memperkecil. Kemudian kalau refleksi adalah memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Nah, jadi ini tuh pemindahan tapi berdasarkan sumbu pencerminan. Oke, ini kayaknya masih ngawang-ngawang banget. Kita langsung aja eksekusi ke yang pertama di cabang transformasi adalah translasi. Nah, kalian bisa cek di sini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, apa sih bedanya transformasi geometri SMP sama SMA? Di sini kita lebih mengutamakan yang namanya matriks. Jadi penggunaan matriks dalam transformasi geometri ini sangat berpengaruh, apalagi nanti dalam jadi dia tuh bakal bermanfaat banget, apalagi ketika di komposisi transformasi kayak gitu. Nah, kita akan mulai dulu dari yang translasi. Jadi di sini kalian bisa cek
Jadi ketika kita punya titik x, y, kemudian kita translasikan, ya di sini simbol translasi adalah T. Nah, tapi ini sebagai ketentuan aja, terserah kamu simbolnya apa. Tapi kalau misalnya kebanyakan itu hurufnya T karena dia itu dari translasi ini. Nah, itu. Terus ini dia translasinya adalah AB. Nah, di sini kita bisa cek. Jadi P aksen atau titik bayangannya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin aksen di sini, itu artinya tuh bayangan dari titik sebelumnya. Nah, ini yang menyatakan bahwa dia itu telah ditranslasikan, atau kalau misalnya secara umum telah ditransformasi geometri. Jadi dia tuh kalau P aksen tuh artinya hasil dari transformasinya. Nah, karena tadi itu translasi itu dia dinyatakan sebagai memindahkan, atau bahasa mudahnya itu pergeseran, cuma digeser. Nah, kita tambahkan aja titik x, y ini dengan translasinya AB, yaitu x-nya kita tambahkan dengan A, kemudian y-nya dengan B. Nah, langsung ke contoh aja. Jadi misalnya aku punya titik 2,3. Nah, terus mau ditranslasikan dengan min 3,0. Nah, ini langsung aja, berarti kalau misalnya kita cari bayangannya, kita jumlahkan aja 2 tambah min 3 sama 3 tambah 0. Nah, kita dapat hasilnya adalah min 1,3. Jadi bayangannya adalah min 1,3. Nah, ini T1 itu artinya dia hanya ditranslasi 1 kali. Tapi kalau misalnya kalian mau mentranslasikan lebih dari 1, kalian bisa kasih simbol. Di sini adalah namanya komposisi. Komposisi itu artinya digabungkan, kayak gitu. Tapi penulisannya itu kalian harus mulai jadi ke kiri ke kanan. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia ditranslasikan 3 kali, kan tinggal menambahkan lagi. Oh ya, ini kan namanya komposisi, tapi kalau dibaca itu namanya bundaran. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nambahkan translasi lagi untuk T yang ketiga, berarti translasi 1, bundaran T2, bundaran T3, dan seterusnya kayak gitu. Terus caranya gimana? Tinggal kalian jumlahin aja translasinya. Nah, misalnya kalau di soalnya misalnya ini kan udah ketemu nih aksennya ini. Terus ada translasi yang kedua itu maunya min 3 sama ganti dia min 5 sama 6. Nah, ini kan dia mentranslasikan lagi, berarti aksennya itu tidak nambah. Kenapa? Karena dia itu kan bayangan yang kedua. Nah, jadi ini semakin sering ditransformasi, maka aksennya juga semakin banyak. Berarti kita langsung aja. Berarti hasilnya adalah min 6,9. Nah, kalau misalnya mau langsung, min 3 plus 5, 0 plus 6. Semuanya berarti 2 plus min 3 plus 5, 3 plus 0 plus 6. Jadi hasilnya adalah ini min 5 ya. Selesai deh, udah banget kan? Nah, ini masih translasi yang sederhana karena kita tuh cuman mindahin titik aja gitu. Terus kan tadi kan juga selain titik dia juga ada berupa bidang juga kan, terus berupa garis juga. Nah, aku mau ngasih contoh yang berupa garis, cara ngerjain itu gimana.
Biar kalian tuh ada bayangan, nanti juga sama bisa kalian kerjakan untuk ke bidang. Kita kasih contoh aja, misalnya kalian mau persamaannya itu misalnya X plus 2Y sama dengan 9. Nah, kalian tuh mau mentranslasikan garis ini dengan translasi misalnya 2 sama 3. Nah, itu ditanyakan dia itu garis bayangannya. Nah, ini caranya mudah banget, tinggal kita tulis aja. Nah, kan ini dalam bentuk garis, jadi kita tulis aja X, Y ke yang awal ini. Nah, dia ditranslasikan. Ini untuk karena dia itu cuma translasinya satu kali, sebenarnya nggak ditulis T1 nggak apa-apa. Jadi langsung T aja, 2, 3. Nah, kan kita mau cari bayangannya ya. Berarti kalau bayangan itu dia kan artinya X aksen, Y aksen, ya kan? Nah, X aksen, Y aksen, X aksen itu kan artinya si X ini kita tambah sama 2. Nah, Y aksen itu artinya Y ini tambah 3. Nah, karena yang di dalam soal itu adalah X dan Y, bukan X aksen dan Y aksen, maka kita harus cari dulu nilai X sama nilai Y-nya. Nah, X aksen sama dengan X plus 2, berarti X sama dengan X aksen min 2. Terus Y aksen sama dengan Y plus 3, berarti Y sama dengan Y aksen min 3. Nah, barulah ini bisa kita substitusikan ke soalnya, karena kan ini udah bentuknya sama ya, sama-sama X, ini sama-sama Y. Kita substitusikan aja, berarti X plus 2Y sama dengan 9. X kita substitusikan X aksen min 2 plus 2 Y aksen min 3 sama dengan 9. X aksen min 2 ditambah 2 Y aksen min 6 sama dengan 9. Nah, kita sederhanakan aja, berarti X aksen plus 2 Y aksen min 2 dikurangi 6 itu min 8. Min 8 kita pindahkan ke kanan, berarti 17. Nah, inilah bayangan dari garis X plus 2Y sama dengan 9. Hasilnya adalah X aksen plus 2Y aksen sama dengan 17. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus dan matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sekian hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!